Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. PKJ 1:13. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian minggu kita pada pagi hari ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini akan kita dengar dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara, persilakan duduk. Saudara-saudara, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengaku segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan mari kita mengaku dosa itu secara pribadi terlebih dahulu dalam pengakuan dosa pribadi melalui saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami,
Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bersatu hati di dalam persekutuan untuk melaksanakan kebaktian minggu. Kami bersyukur kami bisa tetap merasakan cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Dalam rasa syukur itu Tuhan, kami juga telah mengaku dan melihat setiap kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat selama ini. Kami mau mengaku dan memohon pengampunan Tuhan hanya kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bersihkanlah diri kami Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami yang telah kami lakukan, baik dalam perbuatan, perkataan maupun pikiran kami, yang kami secara sengaja lakukan maupun yang tidak secara sengaja telah kami lakukan. Kami telah banyak Tuhan menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati keluarga kami, bahkan juga kami mengecewakan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kepadamu-lah kami memohon. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus dan ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan ayat 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah pemberitaan anugerah pengampunan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagi saudara yang memungkinkan untuk membuka Alkitab, dipersilahkan untuk mempersiapkannya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membacanya bersama-sama, mari kita terlebih dulu berdoa. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami hendak membaca bagian Alkitab kami yang kami percaya, kami imani adalah firman Allah untuk kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan juga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kiranya Tuhan yang bisa membuat kami semua juga semakin diteguhkan imannya melalui firman Tuhan ini. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat
Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, baik yang di ruang ibadah maupun juga di rumah yang mengikuti secara online, selamat pagi. Apa kabar? Ada yang merasa tidak luar biasa hari ini? Enggak apa-apa ya, kalau sedang merasa tidak luar biasa enggak apa-apa. Ya. Jangan berpura-pura mengatakan luar biasa padahal hatinya lagi biasa-biasa saja atau sedang bersedih. Tidak apa-apa. Saudara-saudara, kita kerap kali menyangkal sesuatu yang di mata umum, di mata banyak orang itu sebagai sebuah hal yang tidak pantas atau tidak layak untuk dibanggakan. Seperti tadi, kalau sedang tidak baik-baik saja, rasanya itu disimpan aja lah. Bilang aja saya baik-baik saja, saya luar biasa. Atau mungkin saudara-saudara kita pernah, ibu bapak pernah sering kali kita melihat ada ucapan-ucapan selamat dan sukses ketika seseorang meraih kesuksesan, entah itu wisuda atau selesai studi, atau ketika seseorang memperoleh sebuah jabatan yang baru, memperoleh sebuah pencapaian, atau apapun saudara-saudara, menikah gitu ya, biasanya diberikan ucapan selamat ya, atau pembukaan usaha baru, selamat dan sukses. Kesuksesan saudara-saudara, keberhasilan itu sesuatu yang bagi banyak orang sangat perlu ditampilkan, sehingga berbondong-bondonglah orang mengucapkan selamat. Tapi begitu sebaliknya saudara-saudara, kegagalan seringkali ditutup-tutupi, seringkali dianggap sebagai sebuah aib yang gak perlu orang lain ketahui. Bahkan mungkin kita seringkali menyangkali kegagalan itu. Menyangkalinya seperti apa? Bisa saja misalnya saudara-saudara, ketika kita mengalami kegagalan, kita mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Dalam rangka jangan sampai sebenarnya kesalahan itu ada di pihak saya. Kalau gagal usaha kemudian yang disalahkan sistemnya lah, atau pasarnya tidak tepat ya. Jadi berusaha mencari kambing hitam. Sejatinya saudara-saudara, kegagalan itu dan kesuksesan dan keberhasilan kita pahami bersama-sama adalah satu kesatuan. Tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan, betul nggak? Sekarang kalau saya bertanya, adakah di antara kita yang tidak pernah gagal? Saya berani jamin tidak ada yang berani untuk angkat tangan. Karena kita semua pernah mengalami kegagalan, apapun bentuknya, sekecil apapun. Tapi saudara-saudara, kenyataannya banyak orang yang menyangkali kegagalan itu. Dan menyangkali kegagalan itu kerap kali yang membuat seseorang gagal juga meraih kesuksesan. Kan kita sering dengar ya saudara-saudara, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, begitu ya. Kita tahu itu, kita sering dengar, tapi toh kita selalu jatuh dalam kegagalan. Kenapa? Karena kita menyangkali kegagalan.
Dan orang-orang juga melihat kita yang mengalami kegagalan itu sebagai orang yang tidak becus, ya, orang yang tidak atau kurang berkompeten, sehingga orang pun yang mengalami kegagalan cenderung bersembunyi dan menyembunyikan kegagalan itu. Jangan sampailah orang tahu. Ataupun saudara-saudara, dalam sebuah proses kegagalan itu adalah hal yang biasa, tapi orang merasa kalau saya gagal, aduh itu hal yang memalukan, itu buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, itu sia-sia begitu. Padahal kita tahu kegagalan adalah sebuah proses. Nah, saudara-saudara, anggapan bahwa kegagalan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki, kegagalan itu sebagai sesuatu yang memalukan dan membuat diri ini tidak layak lagi, saudara-saudara, perasaan-perasaan seperti itu, anggapan-anggapan seperti itu sempat muncul dalam pemikiran Yakub, dalam pemikiran orang-orang Israel. Mereka gagal dalam arti mereka berdosa. Kita barangkali sepakat, saudara-saudara, keberdosaan manusia itu adalah kegagalan manusia. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Keberdosaan kita itu kegagalan kita untuk melakukan apa yang seharusnya. Dan perasaan seperti itu muncul dalam pemikiran Yakub dan orang-orang Israel. Mereka merasa gagal karena tidak mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Lalu kemudian saudara-saudara, kalau pembacaan Alkitab kita pasal 43 ayat 1 sampai 7 ini memiliki keterkaitan. Ini sambungan dari bagian sebelumnya, bagian penutup dari pasal sebelumnya, pasal 42 ayat 18 sampai ayat 25, yang menjelaskan bahwa Yakub dan Israel telah berdosa karena mereka tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah, jalan yang ditentukan oleh Allah. Dan oleh karena itulah kemudian Allah, kita baca di situ, menghajar mereka, menghukum mereka, saudara, karena ketidaktaatan mereka. Dan kemudian apa? Mereka tetap keras kepala, mereka tetap begitu, mereka tetap tidak peduli. Mereka larut dalam kegagalan mereka. Mereka terus terpuruk dalam keberdosaan mereka, kegagalan mereka. Sampai-sampai saudara-saudara, Israel kemudian berpikir bahwa Allah sudah pastilah meninggalkan mereka. Allah rasanya tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan pasti sudah akan menghancurkan mereka. Perasaan seperti itu, saudara-saudara, ada dan muncul dalam pemikiran bangsa Israel. Ya. Dan ini, saudara-saudara, nampaknya saya berusaha menyelami apa yang dialami oleh bangsa Israel, dan rasa-rasanya mereka telah berpikir secara keliru. Kenapa? Karena sejatinya Allah itu adalah Allah yang setia, dan itu disampaikan. Allah yang adalah penebus, satu-satunya penebus. Maka saudara-saudara, dalam pemikiran seperti tadi, bahwa Allah akan meninggalkan mereka, orang-orang yang penuh dengan kegagalan, keberdosaan itu, maka tindakan pertama Allah apa, saudara-saudara? Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, janganlah takut. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 1 ini, saudara-saudara, diberikan sebuah kalimat yang sangat, buat saya ini kalimat ucapan dari Allah yang sangat-sangat powerful, saudara-saudara. Janganlah takut. Dan itu sebetulnya diulang beberapa kali sebagai penegasan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Nah, saudara-saudara, Allah juga kemudian menjanjikan bahwa
Dia akan hadir bersama-sama dengan mereka, dengan bangsa Israel. Kalau di ayat kedua dikatakan begitu kan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Nyala api tidak membakar engkau. Saudara-saudara, dua ayat yang pertama ini, saudara-saudara, menjadi luar biasa. Mengangkat kembali orang-orang Israel yang sempat berpikir bahwa Allah akan meninggalkan mereka karena mereka penuh dengan kegagalan, keberdosaan. Tapi kemudian, ya betul bahwa Allah menghukum mereka, menghajar mereka habis-habisan. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka hancur, berkeping-keping. Tuhan mengangkat mereka kembali. Maka Tuhan mengatakan, jangan takut, aku telah menebus engkau, aku memanggil dengan namamu. Sentuhan yang sangat-sangat personal, saudara-saudara. Ini sebuah ungkapan yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel secara komunal, sebagai bangsa semuanya. Tapi juga menjadi sentuhan personal dari Allah kepada setiap orang per orang dari bangsa Israel itu. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, saudara-saudara, di sini Allah meyakinkan mereka, berusaha meyakinkan bangsa Israel yang dipenuhi dengan ketakutan Allah akan meninggalkan mereka. Tuhan meyakinkan mereka dengan menyebut beberapa perbuatan Allah di masa lalu yang telah menebus mereka itu. Ya, diceritakan, kita tahu saudara-saudara kisah bagaimana Mesir porak-poranda karena tulah, semua anak sulung mati, prajurit ditenggelamkan. Pada saat Ethiopia menyerang mereka pada zaman Asa, Raja Asa, bukan Israel yang terusik, tetapi Ethiopia lah yang dihancurkan. Itu yang disampaikan di ayat yang ketiga, saudara-saudara. Menjadi bukti bahwa sebobrok apapun, sehancur apapun Israel itu, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mengasihi dan menunjukkan kasihnya itu dengan menerima semua kondisi Israel. Nah, saudara-saudara, pengalaman bangsa Israel yang merasa gagal, merasa akan ditinggalkan oleh Tuhan, merasa tidak lagi layak, merasa tidak lagi bisa menerima kasih Allah itu, bisa jadi juga menjadi pengalaman kita. Bisa juga menjadi gambaran kondisi kita sebagai umat Tuhan di masa kini. Barangkali ada di antara kita yang merasa kegagalan yang bertubi-tubi yang kita alami itu membuat kita tidak lagi sanggup untuk bangkit. Mungkin ada di antara kita yang merasa kegagalan itu membuat kita begitu hancur, berkeping-keping, sehingga rasanya takut untuk memulai hidup yang baru. Kita merasa begitu kotor karena dosa-dosa kita, sehingga kita merasa tidak lagi kita layak untuk merasakan kasih Tuhan. Tidak lagi layak kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi di saat yang sama pengalaman Israel juga mengingatkan kita akan Allah yang sungguh amat baik. Dia adalah Allah yang mau merengkuh umatnya yang jatuh dalam kegagalan. Merengkuh itu apa, saudara-saudara? Merengkuh itu meraih dan mendekap, ya. Meraih sekaligus mendekap, sehingga apa yang direngkuh itu, apa yang diraih itu, apa yang dirasakan itu juga dirasakan oleh yang meraih, yang merengkuh. Jadi ketika Allah berusaha merengkuh kegagalan, keberdosaan bangsa Israel, Tuhan memahami betul apa yang mereka rasakan. Dan begitu pun dengan kita. Ketika Tuhan merengkuh kita yang berdosa ini, Tuhan merengkuh kita yang gagal ini,
Dia betul-betul merasakan apa yang saudara-saudara rasakan, apa yang saya rasakan, apa yang kita rasakan. Ketidaklayakan, perasaan hancur, perasaan tidak karuan dan sebagainya. Saudara-saudara, itu juga dirasakan oleh Allah. Perasaan begitu kotor itu dirasakan oleh Allah. Tapi Allah mau menerima itu semua, saudara-saudara. Dia mau menerima ketidaksempurnaan saudara dan saya. Tuhan mau menerima kegagalan-kegagalan kita, ketakutan-ketakutan kita. Saudara-saudara, saya jadi ingat sebuah pengalaman ketika dulu waktu masih kuliah S1. Kami mahasiswa ada salah satu program pembelajaran jemaat begitu ya, di gereja-gereja di sekitar Jakarta. Saya bersama dengan seorang teman mengikuti pembelajaran jemaat itu di sebuah gereja, di salah satu gereja di Jakarta. Dan mereka punya program diakonia, mengunjungi atau melawat orang-orang yang terasingkan. Salah satunya para pemulung. Nah, kemudian kami berkunjunglah ke pemukiman. Ada beberapa pemulung yang tinggal di sana. Ternyata kebetulan ada yang beragama Kristen. Saya lupa pemulung yang beragama Kristen ini anggota gereja mana, saya lupa. Tapi pendeta tempat saya berpraktik itu mengajak kami mahasiswa untuk berkunjung juga ke rumah pemulung itu. Lalu ya kita mungkin saudara-saudara bisa bayangkan seperti apa rumah tinggalnya. Tentu jauh dari kata layak begitu. Kami diterima dengan hangat. Lalu dia menyodorkan air mineral kemasan. Dia mengatakan, "Ibu pendeta, saya pemulung, saya nggak punya apa-apa untuk disajikan." Lalu jawaban ibu pendeta ini, saudara-saudara, yang berbekas sekali dalam ingatan saya, dia mengatakan begini, "Oh, tidak apa-apa, Allah kita juga pemulung." Pertama saya agak kaget ya, bingung gitu. Maksudnya seperti apa? Allah kita juga pemulung kok. Ternyata yang dimaksudkan oleh ibu pendeta ini, saudara-saudara, Allah kita memperlakukan kita bisa jadi seperti pemulung. Kita ini seperti sampah, saudara-saudara, penuh dengan dosa, kotor, tidak layak lagi dikasihi sebetulnya. Kalau dipikir-pikir betul juga, firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Kita ini semua gagal, kita ini semua berdosa, kita ini semua tidak layak. Tapi Tuhan mengambil kita, saudara-saudara. Tuhan memungut kita. Mungkin untuk kita, ucapan Allah kita pemulung kurang relevan. Tapi buat si pemulung tadi, saudara-saudara, ternyata ucapan sang pendeta tadi sangat berbekas. Buat saya juga sangat berbekas begitu. Oh iya, bukan mau mengecilkan Tuhan, tapi mau memperlihatkan bahwa kita, kalau pemulung kan begitu ya, memungut sampah atau hal-hal yang masih bisa, rasanya masih bisa dipakai, masih bisa dijual, masih punya nilai, dibersihkan, dijual lagi begitu ya, supaya barang sampah tadi masih punya nilai. Dan Tuhan melakukan itu pada kita, saudara-saudara. Dia mengangkat kita, dia memungut kita, membersihkan kita dari setiap noda dan kotoran. Dia menebus kita sehingga kita menjadi makhluk yang berharga lagi, sehingga kita menjadi makhluk manusia yang bernilai lagi. Dan itu yang mau disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel, saudara. Mereka sempat merasa Tuhan akan meninggalkan mereka, mereka tidak lagi layak, mereka sudah menerima hukuman dan rasanya Tuhan tidak lagi mau bersama-sama dengan kami. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Nah, saudara, pemahaman ini seharusnya kemudian mendorong kita untuk lebih lagi mensyukuri kasih dan kebaikan Allah bagi kita.
Betapa berharganya kita ini di mata Tuhan, sehingga Tuhan Allah kita mau bersusah payah memungut kita berkali-kali, saudara-saudara. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita gagal melakukan perintahnya, tapi Tuhan mau berkali-kali memungut kita, membersihkan kita, memproses kita lagi menjadi indah dan terus dilayakkan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita lebih mensyukuri kasih dan kebaikan Allah ini. Pemahaman ini seharusnya juga membuat kita lebih bisa menghargai orang lain. Tidak lagi menganggap orang yang gagal itu tidak becus, tidak berkompeten, tapi mau juga merengkuh kegagalan mereka. Pemahaman ini seharusnya membuat kita tidak lagi terus dihantui oleh berbagai macam ketakutan ketika Tuhan mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Entah itu dalam lingkup pelayanan kita di gereja atau di masyarakat atau bahkan di keluarga kita. Ada banyak orang yang seringkali memberikan alasan kepada pendeta begitu ya, kepada saya, kepada para penatua ketika diajak untuk melayani. Aduh, saya takut. Nah, itu pasti awal mulanya itu. Saya takut gak bisa meluangkan waktu. Saya takut gak bisa jadi contoh. Saya takut ini dan itu. Kita seringkali dihantui berbagai macam ketakutan sehingga kita tidak bisa melangkah. Padahal Tuhan mengutus kita. Nah, saudara-saudara, ini yang hendak disampaikan kepada kita. Segala hal yang membuat kita dibayang-bayangi oleh ketakutan sebetulnya tidak akan mengurangi kasih Allah. Bahkan dia terus menerus membersihkan kita, mengikis ketakutan-ketakutan kita. Bahkan dia memungut kita yang penuh dosa ini. Maka kalau dikatakan dalam tema kita hari ini, saudara-saudara, tidak takut diutus karena Tuhan beserta, ya memang benar. Tidak perlu kita takut, dan kalau dikatakan jangan takut itu artinya kita harus berani membuka diri kita kepada Tuhan. Jujur saja sama Tuhan dan Tuhan akan merangkul kita. Membuka diri kepada Tuhan dan berani juga membiarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Sekarang saudara-saudara, hidup saudara dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh ketakutankah? Atau dikuasai oleh kasih Allah? Jangan-jangan kita masih dihantui oleh ketakutan kita. Bukan berarti kita gak boleh punya rasa takut ya. Tapi jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang gagal melihat bahwa kasih Allah, kuasa Allah itu lebih besar dari berbagai hal yang membuat kita takut untuk berbuat sesuatu yang baik. Semoga kita diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini dan mampu melakukan firman Tuhan ini. Semoga kita tidak takut lagi diutus oleh Tuhan, apapun itu tugas yang diberikan kepada kita, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sikap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang beribadah melalui di gedung gereja, dan demikian buat Bapak Ibu anggota jemaat yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Mohon perhatian sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Judistian Hutauruk. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada Pro Kantor, pemain musik, multimedia, dan setiap bagian yang terlibat di dalam ibadah minggu ini. Dan jika memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan, diinformasikan untuk undangan perayaan Natal anak-anak Panti Asuhan Tanjung Barat dan juga keluarga besar IBSDK yang akan dilaksanakan secara Zoom online pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 16 sampai dengan selesai. Dan bagi kita yang akan ingin bergabung akan diinformasikan untuk link Zoom untuk kegiatan tersebut. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Januari 2022, dan nats ulang tahun terambil dari Galatia 6 ayat 9 demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tetap dukung di dalam doa bagi anggota jemaat dalam kondisi sakit, pergumulan, juga para lansia. Informasi pemberkatan nikah akan dilangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 9:30 yang akan dilaksanakan di HKBP Sudorejo Medan antara mempelai pria bernama Hendra Norman Pardede SH dengan Cynthia Swasti SH. Dan katekisasi pranikah telah dilaksanakan dan sesuai PPTG dan TGGKP. Jika tidak ada pihak yang menyatakan keberatan yang sah kepada majelis jemaat, maka akan tetap dilangsungkan pelayanan pemberkatan nikah. Bidang penelitian dan pengembangan, bidang sarana dan dana, informasi untuk pertemuan majelis jemaat dengan tim acara pemanggilan pendeta, diinformasikan bahwa sesuai warta yang telah beberapa kali disampaikan, maka pada hari ini 16 Januari 2022 akan diadakan pertemuan antara majelis jemaat dengan tim acara pemanggilan pendeta dan bertempat di ruang pembinaan. Informasi kepengurusan komisi diingatkan kembali bagi setiap komisi untuk dapat segera mencari calon pengurus di komisi baru, dan batas waktu ditunggu sampai dengan 30 Januari 2022. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Robi Nunuhitu pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 19.30
Dan oleh karenanya atas nama Majelis Jemaat GKP Keramat dan juga beserta jemaat mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan diinformasikan bahwa ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 dilayani oleh Ibu Pendeta Elsa bertempat di ruang serbaguna. Dan untuk setiap perubahan informasi atau update informasi kita akan sampaikan melalui komunikasi WA. Diinformasikan juga bahwa pada hari ini akan diadakan ibadah syukur 1 tahun almarhum Oma Muntiari Napiun yang akan dilaksanakan pukul 18 secara online dilayani oleh Ibu Pendeta Elsa, dan untuk link Zoom akan disampaikan melalui penatua kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk informasi keuangan Bapak Ibu dapat lihat dalam warta jemaat dan warta cetak dapat diminta melalui penatua di wilayah masing-masing. Demikian warta selama sepekan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara, umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita memanjatkan doa syafaat kita, dan nanti akan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan dalam doa syafaat kami. Ketika tadi kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menebus kami, biarlah kami bisa benar-benar menjawab seruan itu, merespon seruan jangan takut itu dengan sebuah sikap dan juga pemahaman yang benar, supaya kami tidak lagi dihantui oleh berbagai macam ketakutan, kegagalan, keberdosaan kami. Dan biarlah itu semua memotivasi kami untuk menjadi manusia, menjadi umat Tuhan yang lebih baik, menjadi umat Tuhan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari betul bahwa tidaklah mudah untuk bisa mewujudkan firman Tuhan itu. Maka dari itu ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami memohon kepadamu, biarlah kami terus Engkau bisa berikan kekuatan, kemampuan untuk terus hidup di jalan yang benar, hidup di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, hidup di jalan yang Engkau inginkan, bukan semata-mata di jalan yang kami inginkan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami di keluarga kami, pergumulan kami terhadap anak-anak kami yang sekolah, terhadap kebutuhan-kebutuhan keluarga. Biarlah Tuhan yang terus juga mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dalam pergumulan kami di keluarga, dalam relasi antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara, kiranya Tuhan juga yang memberikan kami semua kemampuan untuk bisa mewujudkan relasi yang hangat, yang penuh cinta kasih dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami di tengah-tengah pekerjaan, kami yang masih mencari pekerjaan yang tepat, kami yang bergumul dengan pekerjaan yang saat ini kami sedang jalani. Tuhan kuatkan kami supaya pekerjaan yang kami jalani itu bisa kami jalani dengan penuh rasa syukur, sehingga melalui pekerjaan kami ini juga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Bagi kami yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga menunjukkan jalan supaya kami bisa menemukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kapasitas kami, dan juga pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu.
Tolonglah kami juga Tuhan dalam pergumulan anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa studi mereka, dalam sekolah mereka, ketika beberapa sekolah sudah menerapkan pertemuan tatap muka, kiranya Tuhan juga menyertai dan memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Dan bagi mereka yang masih menjalani masa pembelajaran jarak jauh, kiranya juga Tuhan yang tetap menyertai seluruh proses yang mereka tempuh. Kami percaya ya Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Kiranya juga Tuhan yang menguatkan kami ketika kami menjalani relasi dengan masyarakat dimanapun kami berada, bersama dengan tetangga-tetangga di rumah kami, maupun kehadiran kami sebagai gereja bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah juga pelayanan-pelayanan kami di jemaat ini, di GKP Jemaat Keramat. Kami memohon pertolongan dan juga kuasa Tuhan dalam berbagai macam program kerja, program pelayanan yang dimiliki di tahun ini, baik yang kami miliki, yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, maupun program-program yang akan kami canangkan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja bersama dengan kami, dan kami juga turut bekerja bersama dengan Tuhan, supaya kehadiran kami sebagai gereja benar-benar bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami mau berdoa untuk persekutuan kami Tuhan. Biarlah kami masing-masing anggota jemaat bisa saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Kami secara khusus mau mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan sakit dan juga para lansia. Kami mau berdoa untuk Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namun juga membutuhkan topangan doa. Kiranya Tuhan menopang mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga almarhum Bapak Robi Nunuhitu, ketika Tuhan memanggil pulang Bapak Robi Nunuhitu ke pangkuan Bapa di sorga. Sebuah peristiwa duka cita di awal tahun yang dialami oleh keluarga, oleh istri dan anak-anak keluarga terkasih. Biarlah Tuhan yang boleh menguatkan mereka semua yang kehilangan, yang berduka cita. Kiranya juga penghiburan dari Tuhan boleh mereka rasakan melalui kehadiran kami sebagai saudara-saudara, sebagai sahabat, sebagai persekutuan. Tuhan tolonglah mereka, karena duka cita tidaklah mudah untuk dilalui. Biarlah juga mereka dimampukan untuk perlahan-lahan menerima peristiwa duka cita ini dan melewatinya, melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap rencana-rencana yang dimiliki dalam masa-masa duka cita ini. Berkatilah juga para pelayan Tuhan, majelis jemaat yang turut melayani keluarga yang berduka ini. Tuhan mampukan mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang juga dimiliki oleh bangsa negara kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih berkepanjangan, dengan di tengah-tengah banyaknya peristiwa-peristiwa ketidakadilan, kekerasan, kami juga berdoa bagi korban gempa bumi yang kemarin dirasakan di beberapa wilayah, khususnya di daerah Banten. Kiranya juga Tuhan menolong mereka menjadi korban dan kehilangan tempat tinggal ataupun kehilangan anggota keluarga. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, supaya melalui mereka damai sejahtera Tuhan boleh hadir. Mampukan mereka untuk memimpin dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan dan dengan hikmat yang berasal dari Engkau. Ya Bapa, kami juga mau menyerahkan setiap harapan dan doa-doa syafaat kami secara pribadi
yang kami naikkan setiap hari, harapan-harapan yang terus menjadi doa-doa pribadi kami. Dengarkanlah seruan kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Ketika kami memohon kepadamu, kerap kali kami juga seakan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kami. Maka dengan kerendahan hati kami memohon padamu Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Doa ini Tuhan, doa syafaat ini mau kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama kami hendak mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk memberikan persembahan, dan pengantar persembahan yang diambil dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan pada pagi ini ada persembahan 3 amplop, yang satu kolektan, yang kedua penggalangan dana peresmian pendeta jemaat, dan yang ketiga untuk renovasi pastori. Dan bagi ibu bapak yang dikasihi Tuhan yang beribadah melalui online di rumah, apabila ada kerinduan untuk memberikan persembahan, kami mempersilahkan transfer ke rekening yang ada tertera di atas, atau dititipkan kepada penatua perwilayah. Dan persembahan akan dilakukan untuk berjalan ke depan, dan ada ibu bapak penatua yang akan mengaturnya. Persembahan ini akan dipenuhi oleh NKD 199 dari 1 dan 2.
Syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih kurnia-Mu yang menyertai kehidupan. Kami puji juga dengan apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkat yang tersudah yang kami rasakan, dan pada kesempatan yang indah ini, ya Bapa, kami mau menyerahkan persembahan yang berasal daripada-Mu. Sebagai rasa ungkapan syukur kami, berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar terpakai di dalam kebesaran dan kemuliaan Nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi tangan-tangan yang telah memberinya dan yang mengelolanya, agar berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau memberkatinya ya Bapa. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak umat Tuhan yang terkasih, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan. Dan teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Dan kiranya Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurungmu dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan Sang Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.